dua tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Diganti. Oke, Mbappe jadi pemain pertama yang kalah di 4 pertandingan El Clasico dalam satu musim di musim perdananya. Bayangin tuh. Ini kita ngomongin Mbappe loh ya. Ini Mbappe mungkin jangan-jangan masuk Madrid era rombongan pemain Belanda mungkin ya. Ya kok bisa gitu lah dia nih sejelek ini musim ini. Real menantang di musim ini menghadapi Barca. Mereka selalu kewalahan. Apa yang kita khawatirkan terjadi juga di Clasico kemarin, di mana udah unggul tapi ini justru mengundang bahaya. Apakah ini salah Ancelotti atau salah di posisi back Asensio, atau mungkin kurang ada support bagi Kylian Mbappe untuk bisa menjadi pencetak gol bersama dengan dia. Vini menjadi distributor bola yang handal kemarin, tapi dibutuhkan juga tambahan gol karena kita lihat bagaimana Real struggle untuk bisa akhirnya mengejar lagi setelah tertinggal dengan skor 4-2 ya. Iya, apalagi yang kalau Mbappe mungkin nanya, apalagi sih yang harus gue buat, gue udah bikin hat-trick loh ini, kita nggak menang juga gitu. Ya seburuk itu lini belakang dari Real Madrid harus diakuin. Ya balik lagi tadi ya gue sebut di awal musim ketika gue menjagokan Madrid, kan kita nggak melihat ada setback gitu. Setback di musim pertama, di awal musim langsung muncul dengan cederanya Courtois. Habis Courtois cedera, Eder Militao cedera juga, Rudiger sempat cedera juga, Carvajal cedera juga, begitu Mendy juga. Nacho super sub mereka udah nggak ada di situ untuk mengisi posisi-posisi itu. Vallejo dong mas. Siapa? Itu udah bertahun-tahun loh. Jesus Vallejo. Iya. Itu udah beli Ada cukup di- mahal ada zaman di dulu. bench terus. Nggak pernah dikasih kesempatan loh. Gila tuh udah kayak hantu di situ. Jadi setback itu yang akhirnya membuat Madrid nggak bisa stabil permainannya. Ketika orang berbicara nggak ada Kroos, betul emang nggak ada Kroos gitu. Tapi kan apapun udah dicoba untuk bisa anticipate itu gitu. Modric bukan Modric yang bahkan beberapa musim terakhir, musim lalu pun nggak kayak seperti ini gitu. Tiap dimainin, kayaknya impactnya nyaris nggak ada gitu. Mau disimpan, lo mau jadi pemain masuk bangku dari bangku cadangan, memberikan impact, nggak memberikan impact juga gitu. Jadi banyak pemain yang tampil dengan level yang tidak seharusnya gitu. Vini hampir most of the season agak kurang sparksnya tuh nggak ada. Kemarin agak lumayan lah dia main, tapi tetap aja dengan Dia harusnya menjadi pencetak gol juga, bukan hanya sebagai tim player sih memang. dari Barcelona tekanan seperti itu emang nggak mudah untuk melawan Barcelona. Tapi kalau kita lihat breakdown penampilan dari 4 El Clasico ini kan, pertama dicukur, kedua 5-2, ketiga 2-1, 3-2 ya, 3-2. 3-2 ya. Kemarin 4-3. Jadi kan sebetulnya tipis-tipis yang terakhir gitu. Mereka mencoba untuk keep up. Kalau kita bicara di era Pep versus Mourinho juga kan berat, sebelum Mourinho ya waktu itu Lebih berat juga. dibantai lagi. Mereka 10 kali El Clasico 8 kali kalah gitu Real Madrid gitu kan, sampai muncul Mourinho yang bisa kembali ngangkat dagu mereka gitu. Jadi ya sering juga Madrid ada di posisi ini, dibantai Barcelona berkali-kali gitu, tapi ya inilah Real Madrid gitu, tim yang bisa bounce back gitu. Dan di musim ini ya gua rasa udah nggak ada kesempatan lagi untuk bounce back. 7 poin, 3 pertandingan sisa ya. Kayaknya udah mustahil lah. Sulit ya. Untuk Barcelona terjegal sampai 3 kali kayaknya berat gitu. Walaupun gue bilang kan di laga kandang Barcelona shaky selalu gitu kan. Menang 4-3 lawan Celta itu kan juga mereka kemasukan 3 gol. Kalah dari si Espanyol juga di kandangnya Barcelona gitu. Jadi kemarin ketika Madrid unggul 2 gol, wow, ini apa benar ya ketika mereka tampil di kandang mereka tertekan gitu. Tapi ya Barcelona with Yamal emang selalu aja muncul ada sparks yang tiba-tiba cetak gol, tiba-tiba ngumpan yang kayak gitu-gitunya tuh yang masih sulit untuk bisa diantisipasi dengan komposisi lini belakang yang dadakan bisa dibilang kan. Cuma ini sama si Asensio ya kemarin tampil. Wingbacknya Vasquez lagi gitu. Berapa kali kan Vasquez, Valverde selalu bukan komposisi utama terus yang lo bisa mainin week by week gitu. Tapi balik lagi dengan materi seperti itu pun ya mereka tetap ada di peringkat 2, bisa memaksa Barcelona sampai akhir musim terus menekan untuk bermain bagus terus supaya mereka bisa juara.
ya gue tetap kasih kredit buat Real Madrid sih. Ya mungkin overconfidence yang menurut gua menjadi salah satu problem Madrid di musim ini. Di awal mungkin mereka mikir dengan musim lalu sudah menjadi juara, ditambah dengan datangnya Mbappe secara gratis, menurut mereka menjadi kelar nih semua dengan adanya Mbappe. Tapi mereka lupa di usia pemain belakangnya mereka sudah maksimal sudah 30-an ke atas kan, Rudiger, Carvajal. Tapi kalau nggak cedera sih Ivan Alaba. aman sebetulnya Goji. Iya, tapi kan mereka Begitu cedera. punya riwayat injury prone kan, Alaba terutama, Eder Militao, Carvajal yang mungkin ACL kita nggak ada yang nyangka lah. Tapi kan lo harus tahu setelah Nacho nggak ada, siapa yang bisa melapis melapis seorang Carvajal. Vasquez coba berkali-kali, hanya mungkin 1-2 pertandingan bisa. Untuk tapi menyerang bisa gitu. Ya, tapi kalau when it untuk comes satu bertahan nggak musim, bisa. mampus lah kayak kemarin kan gitu. Dan lagi-lagi harga yang dibayar, mungkin Mbappe tidak dibeli dengan harga mahal, dengan gratis, tapi harus bayar gajinya dengan cukup mahal. Tapi harga yang dibayar dengan sangat mahal adalah bagaimana mereka bisa membangun lagi chemistry dan ego di antara pemain Madrid itu. Lagi-lagi kita melihat di awal tidak berjalan cukup bagus, tidak berjalan chemistry, tidak ada kohesi di sana. Menuju 10 pertandingan awal udah mulai membaik. Kita pikir Vini sudah menurunkan egonya, Mbappe juga bisa menurunkan egonya. Tapi sekarang belakangan gue melihat Vini hanya menjadi, gue main di Twitter, hanya menjadi abang-abangan Brazil yang memberikan tim player untuk seorang Mbappe, biar Mbappe bisa bersinar. Dan satu sisi, kita ingat era BBC dulu atau era Firmansyah, ketika satu orang menjadi jembatan, ya satu orang bersinar. Tapi kita lupa, mereka selalu punya satu orang lagi yang bisa memberikan kontribusi gua. Kita lihat dulu di era Firmansyah ada Mane dan juga Salah. Era BBC ada Bale di sana. Nah, Rodrigo yang diharapkan menjadi orang ketiganya di musim lalu bisa bersinar menurut gua ketika ada Bellingham, Vini dan juga Rodrigo. Tapi ketika ada Mbappe, mau nggak mau dia harus menurunkan sinarnya, dan musim ini benar-benar jelek. Dicoba juga Brahim Diaz hanya bisa menjadi super sub. Dicoba juga mungkin ada Guler, tapi juga tidak bisa worse. Jadi menurut gua ada banyak faktor, ditambah back yang mungkin tidak diprediksi oleh Perez maupun Ancelotti. Ya itu gue bilang, mereka overconfident dengan kualitas skuadnya yang sekarang ada gitu. Ya, masalah injury buat Real mengganggu musim Betul. mereka gitu kan. Tapi masalah internal finances dan lain-lain dari Barca ini justru membuat tim ini jadi lebih solid dengan mempercayakan lagi tenaga-tenaga dari La Masia. Dan di masa kalian hidup berdua, mungkin Sabtu pernah ngelihat bagaimana Diego Maradona di usia yang begitu muda, 17 tahun, spektakuler gitu kan. Tapi lo Ji, kalau lo lihat Lamine Yamal dengan setiap game dia bisa melakukan perubahan, impact yang begitu terasa, gol-golnya nggak pernah santai gitu. Jadi lo ngelihat Lamine ini sebagai talent yang ada di area Diego Maradona, atau masih di bawahnya, di bawah Messi juga, atau seperti apa lo lihat? Gue justru kalau gue Maradona jujur nggak pernah lihat di era awal mudanya ya. Mungkin gue cuma lihat dari YouTube, tapi gue nggak pernah lihat dia main 90 menit. Tapi kalau sama Messi menurut gue sparksnya dia tuh lebih tajam gitu. Messi tuh lebih sebagai orang yang bisa membuka ruang, bikin ngacak-ngacak. Nah, Lamine Yamal lebih sebagai end produknya, udah bisa nyetak gol, udah bisa menjadi game changer di sana. Itu yang menurut gue di usia sekarang Lamine Yamal benar-benar sangat excel. Makanya gue bilang Lamine Yamal nih udah kayak Neymar awal-awal di 17 tahun, tapi versi lebih profesionalnya. Karena Neymar kita tahu kan lebih Brazil, lebih belangsakan. Kalau ini lebih profesional. Kita tahu dia masih sekolah di saat Euro kemarin. Secara fisiknya dia juga cukup tinggi, dan juga visinya juga cukup bagus, dan juga nggak maruk. Itu yang membedakan Lamine Yamal sama pemain-pemain lainnya. Makanya gue bilang goblok sih kalau orang bandingin dia sama Garnacho ya. Jelas lah Garnacho nggak ada apa-apanya seupil-upilnya. Cuman ya itu, Lamine Yamal ini sangat-sangat mengerikan, dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, dia juga bisa menghidupkan seorang Rafinha musim ini. Ya musim lalu udah mulai naik lah Rafinha. Cuman dengan adanya Lamine Yamal semakin starter di musim ini dan reguler, Rafinha juga makin excel. Karena begitu nggak ada Lamine Yamal, kerasa banget Rafinha kayak menggendong tim ini sendirian di saat kemarin Lewandowski udah mulai off tuh. Tapi begitu ada Lamine Yamal, ini berdua udah kayak pairing baru yang memang fresh banget. Mungkin jadi pairing terbaik musim ini. Salah satu pairing terbaik musim ini yang sangat mengerikan ya. Mungkin hanya Inter doang yang bisa menahan mereka, Mas. Kenapa mesti ujungnya begitu? Gitu. Ya, gue impress banget sih ya. Ketika berapa kali muncul nama the next gitu kan, pasti mereka nggak bisa keep up dengan nama beban itu ya. gitu kan. Ansu Fati pas nongol ya mirip-mirip Yamal juga menurut gua gitu kan, dengan gocekannya yang luar biasa, penetrasinya yang bagus banget, end produknya juga bagus, bisa mencetak gol, sampai dikasih jersey nomor 10 kan, orang bilang wow ini the next Messi apa enggak gitu. Dan gue selalu bilang kalau cedera bisa bounce back gak nih pemain tipe seperti itu kan. Ternyata nggak bisa si Ansu Fati kan, udah pindah kemana-mana nggak bisa juga. Yamal berapa kali cedera ternyata balik lagi dengan
kondisi yang mungkin cederanya nggak seberat Ya, Ansu mungkin Fati belum ya. kena ACL gitu ya, memang yang tapi, parah ya. Tapi the way he plays tuh kayak no effort gitu ya. Kayak ih tenang banget gitu loh. Bawa bolanya, crossingnya, mau nembaknya kita nggak tahu tiba-tiba dia nembak aja terus dan bolanya toto melengkung dan masuk gitu. Kalau lo compare Messi, Ronaldo, ya mungkin dia di level yang sama di usia yang sama gitu ya. Bahkan lebih bagus Iya, menurut gua di usia sama ya. Usia sama ya. Tadi ada yang bilang nih si Lemi, salah Ji, kebalik Messi yang lebih jago golin, Lamine Yamal yang susah ngegolin. Messi umur 17 belum begini, coy. Gimana? Jangan bandingin Messi yang udah prime-nya. Benar-benar effortless sih, Mas. Iya, effortless Kuncinya gayanya. itu. Dan dia tuh nggak selalu, kalau Messi kan dribblingnya bisa sampai byline, bisa sampai dalam kotak penalti. Sementara Yamal kan nggak seperti itu gitu. Dia dari tengah aja dia udah bisa ngeliat orang, dia bisa ngumpan dari situ gitu. Banyak faktor plusnya Yamal yang menurut gua nggak membutuhkan lari yang banyak gitu ketimbang Messi gitu yang nggak berapa kali harus di di tackle lawan gitu kan. Sementara dia tuh nggak Dia tuh nggak memancing orang untuk membuat dia dikasari gitu ya kayak Neymar, Messi. Risk bermainnya tuh nggak kayak Neymar, nggak kayak Messi, nggak kayak Ansu Kalau kalian Fati. ingat mungkin Messi kan awal-awal muncul Dembele. sama Asier Del Horno kan langsung dihajar. patah gitu karena itu Lamine Yamal tuh jarang membuat orang tuh menghajar dia gitu. Udah jauh, dioper dulu Wantu. Dia less risk lah bermainnya, tapi tetap dengan kesulitan lebih untuk bisa dijaga sama lawan gitu. Dan field goal factor dari Barca sekarang lagi masa peaknya lagi lah dengan yang mereka mendominasi di La Liga, kemudian juga di Europe cukup oke, tapi terhenti oleh Internazionale. Tapi ini berbanding terbalik dengan bagaimana para punggawa Madrid yang kembali ke Madrid kemudian di Valdebebas, banyak supporter yang datang memberikan tekanan, bahkan ada Bandar Vergenta. Ini adalah satu keadaan yang memang lagi menjadi titik nadir mungkin bagi Real Madrid, bagi para pemainnya, dengan supporter yang cukup geram dengan bagaimana season ini sepertinya akan berakhir dengan keadaan yang sama sekali negatif ya buat Real. Iya, ya trophyless setelah musim kemarin mereka double champion, musim sebelumnya juga juara juga. Kita harus lihat Madrid sebelum kedatangan Ancelotti kedua juga seperti apa gitu kan. Tapi bisa di repair oleh Ancelotti, dibalikin lagi performance-nya seperti ini, menjadi tim yang selalu ada di kandidat teratas untuk entah itu juara La Liga, entah itu juara Champions, selalu seperti itu gitu. Yang bikin kecewa fans Madrid pasti kalah dari Arsenal menurut gue sih. Itu yang di luar kalkulasi. Kalau mereka kalah di final, kalah di semi ya mungkin masih semi acceptable lah ya. Tapi ketika lo kalah di Emang sehina itu Mas Arsenal, Mas? Iya kalau kita, ya walaupun orang selalu bilang kan Madrid nggak pernah menang lawan Arsenal ya, ketemunya cuma sebentar gitu kan. Cuman kalau ketemu terus kan ya gue rasa nggak mudah juga gitu untuk melawan Madrid ya. Ya pembuktiannya berapa trofi sih yang udah mereka dapetin kan seperti itu gitu. Jadi ya di luar ekspektasi publik juga, mereka ngalahin City kan sebelumnya si Madrid dengan relatif mudah. Kok lawan Arsenalnya justru mereka kalah gitu. Mungkin itu yang lebih memukul fans Real Madrid gitu. Dan kalah di El Clasico ya jelas, 4 kali kalah El Clasico jelas tidak diterima oleh fans Madrid gitu. Tapi ya Don Carlo juga udah mutusin cabut. Mereka udah natap next chapter bersama Xabi Alonso sih. Ya, dan kita juga melihat bagaimana reaksi di social media nih dari fans Real. Victor Muñoz yang masih sangat muda, 21 tahun, dia masuk, dia punya chance untuk bisa mencetak gol, gagal gitu kan. Tapi kok sampai ada serangan ke social media, dia harus mematikan comments-nya juga. Ini kan hal yang sebenarnya kurang baik ya, dengan potensi dari Muñoz yang masih sangat bisa berkembang. Itu yang gue habis pikir sama fans Madrid ya, karena kita ingat di era Ronaldo sama Bale aja, di saat mereka sudah memberikan La Decima dan trofi-trofi presisius lainnya untuk Madrid, masih sering banyak yang membu mereka di saat mereka lagi underperform kan. Apalagi pemain yang masih muda begini. Dan memang kalau tadi Mas Aryo bilang kalau dari Arsenal memukul fans Madrid, menurut gue justru kalau dari El Clasico Mas, yang memukul fans Madrid ditambah mereka tahu mereka yang mereka lawan adalah Barcelona yang nggak punya duit. Barcelona yang bahkan untuk mendaftarkan Dani Olmo aja harus maju mundur, dan itu akhirnya membuat mereka frustasi dan akhirnya sasaran tembaknya ya siapapun yang depan mereka. Dan kemarin memang ketika Munas nyetak gol kan harusnya jadi 4-4 kan, itu mungkin akan bisa menyelamatkan musim mereka, memperpanjang nafas mereka di musim ini. Tapi ya itu, gue nggak heran sama fans Madrid yang ajaib, karena dulu aja Ronaldo, Bale bisa dihina setelah mereka mendapatkan yang. Tapi ya itu mungkin karena saking besar Real Madrid, ya itu resikonya siapapun bisa dihujat. Mau lo udah berkontribusi, mau lo udah berjasa, mau lo udah dibikinin patung, mungkin akan tetap dihujat selama lo emang nggak bisa memberikan
ekspektasi yang dimaui oleh fans Madrid yang memang Jadi- segitu laparnya. Xabi Alonso masuk ke sarang apa nih untuk Nah, ini saat berat gitu makanya. kan? Makanya kan dia punya reputasi di awal karirnya sebagai pelatih Betul. muda yang up and coming, prestasinya bagus dengan Leverkusen. Kalau pemain udah legend untuk berbagai klub, Liverpool, Bayern Yes. Munchen, Real sendiri, Sociedad. Tapi dia masuk dalam keadaan Real Madrid yang seperti ini dengan seorang owner yang juga dalam mungkin keadaan yang masih emosional banget Iya, gitu kan dengan intimidatif keadaan sekali. di musim ini. Jadi apa yang bisa jadi pemikiran Xabi untuk menerima nanti kalau misalnya official Iya, sebagai iya. pelatih Real Madrid? Ya karena ini ada lagi-lagi tawaran dari Madrid, ada tawaran yang mungkin tidak datang 2 kali setelah mungkin dia menolak kan. Kemarin mungkin sudah penolakan halus 1 musim karena Ancelotti masih stay di sini. Tapi gue yakin Xabi tahu banget resiko yang dihadapin ketika dia bergabung ke Madrid. Apalagi dia pernah menjadi pemain Madrid dan dia juga melihat bagaimana pemain-pemain Madrid yang sudah begitu berjasa pun masih kena kritikan juga. Jadi rasanya dia akan tahu bagaimana resikonya jika tidak bisa memberikan ekspektasi apa yang dimau oleh fans. Nah, tapi balik lagi, gue penasaran apakah Xabi bisa membangun timnya dengan waktu yang cepat, karena kita tahu Xabi di Leverkusen ya, walaupun mungkin Leverkusen juga cukup cepat, tapi kan nothing tulus, pressure-nya juga nggak sebesar Madrid. Pemain-pemain seperti apa yang didatangkan oleh Xabi Alonso? Apakah dia mendatangkan pemain muda yang memang bisa mendengarkan dia, atau kembali ke eranya Galacticos yang pemain-pemain tua yang ya lagi-lagi gue nggak yakin bisa berkompet dengan egonya seorang Xabi Alonso. Nah, tapi gue nggak yakin Xabi Alonso ini bisa bertahan lama kalau dia tetap idealis dengan gaya mainnya, dengan gaya filosofinya dia ketika di Leverkusen. Karena di Madrid lu nggak butuh kok gaya filosofi yang bagus banget. Lu nggak butuh membangun tim yang lama banget. Mereka maunya instan 1-2 musim juara, 1-2 musim juara. Kalau dia dikasih waktu 2 musim mungkin nggak bisa membangun filosofinya maupun prestasi, menurut gue Xabi pun tidak akan lolos dari pemecatan itu lah. Iya. Hansi Flick di kala sedang sukses seperti ini, musim mendatang ada potensi juga Barca mungkin dengan rebuild dari Xabi dan Real mereka nggak akan langsung untuk bisa naik menjadi juara lagi. Lo ngelihatnya seperti apa untuk Hansi Flick? Apakah akan cukup panjang ini dominasi Barcelona terhadap Real Madrid baik di La Liga maupun juga di Eropa di Champions League? Iya, ini mungkin pertanyaan yang sama buat Arne Slot juga ya. Maksudnya di musim keduanya lo tetap bisa nggak keep up dengan apa yang lo tunjukin di musim debut gitu. Dua-duanya eksepsional, dua-duanya mungkin orang nggak ngira bisa semulus ini ketika megang tim satu di Barcelona, satu di Liverpool. Tapi mereka ternyata bisa ngebuktiin itu gitu. Ya untungnya Hansi Flick dia punya amunisi yang cukup banyak dari pemain-pemain muda ini yang ternyata bisa perform dengan rotasi yang bagus yang dia tunjukin gitu. Maksudnya kan dia bisa ngebangun kompetisi lagi dalam tim gitu. Pemain-pemain yang tadinya automatic selection tuh udah nggak ada lagi gitu. Araujo udah terbukti bisa kesingkir gitu. Terus di tengah pun Frankie De Jong harus earn his place. Ya. Kalau enggak kemarin Casado bisa tampil di situ. Di posisi kiri Balde ternyata Gerard Martin bisa juga tampil bagus. Di sisi kanan ternyata munculnya Eric Garcia bisa juga nambel gitu. Jadi competition yang dia munculin itu ngebuat semua pemain tuh mengerahkan segala macam upaya gitu. Dan Barcelona dengan materi muda seperti ini, ya gue rasa mereka akan tetap nunjukin itu. Ya tergantung habis lewat seperti apa nih pemain depannya. Karena mereka praktis sudah nggak punya lagi ya pemain yang tajamnya seperti itu. Tajam dan elit ya, Dan karena elit. Ferran Torres belum di level Iya. elit. Belum. Ferran Torres sebagai super sub oke lah gitu. Tapi untuk menjadi number 9 utama mereka kayaknya belum gitu. Apa PR gue ya gue rasa mereka masih mencoba untuk mencari pemain di depan itu. Tapi selebihnya gue rasa ini cukup aman dan Hansi Flick dengan apa yang dia build ini gue rasa akan mulus masuk di musim kedua. Dan di Madrid ya tergantung first 3 months itu penting banget ya buat Madrid ya. Ketika lo berantakan ya udah kayak lo presiden ya. selesai 100 gitu. hari. 100 hari. Madrid itu kan ya persaingan Barcelona Madrid kan seperti itu gitu ya. Lo lose 1 game it matters banget gitu kan karena segitu mulusnya ya perjalanan Madrid atau Barcelona di satu musim tuh ketika satu kepleset di satu pertandingan tuh penting banget gitu loh karena rivalitas mereka bisa dibilang rata lah. Ya first 3 months itu ya penting buat dia. Cuman dengan modal yang dia punya, ex player, pemain banyak yang look up ke dia, adalah modal dan amunisi yang dia punya gitu. Ya gaya permain ya pasti dia ada kompromi antara gaya yang melawan tim mana mungkin dia bisa execute game plan yang dia mau, tapi untuk game-game tertentu ya dia akan
compromise dengan kita main kayak gini dulu, yang penting jalan, strategi nggak selalu seperti yang gue mau seperti apa, yang penting lo bisa perform di atas lapangan. Gue rasa modal itu dimiliki oleh Xabi Alonso ya untuk bisa balik lagi ke bawah Madrid ke level yang Iya, Barca sedang menjalani masa indah di domestik dan ini menjadi tentunya satu pelecut ya bagi Real Madrid untuk bisa bangkit di musim mendatang dengan potentially Xabi Alonso. Kita akan nantikan apa yang akan menjadi gebrakan dari Xabi untuk memperbaiki prestasi dari Real. Tadi kata Sabto, kalau di 3 bulan pertama Real terpleset di La Liga, biasanya di Champions League mendominasi, tapi nggak terjadi di musim ini. Jadi Xabi tugasnya nggak gampang nanti kalau menjadi pelatih kepala dari El Real. Oke Adiani, ini makin malam makin banyak saweran. Yang pertama dari Aditya Mahendra, Rp25.000. Madrid ambil youngster Inter aja tahun depan Acerbi. youngster. Wonderkid 20 tahun lalu ini. Next dari Willy, Rp25.000. Mas Aryo, berapa nilai Hansi Flick di musim pertamanya dari 1 sampai 10 menurut Mas Aryo? Lumayan dapat La Liga plus CDR. 9 deh. Wow, 9. 8,5 sampai 9. Wih, dari KPR-nya Mas Panji, Rp25.000. Anjir. Bang Panji. Brengsek kau. Bang Panji, kalau harus pilih satu, Inter juara UCL, MU enggak, atau MU juara UEL, Inter enggak? Aduh, berat Gimana tuh? ini. Nggak ada pilihan dua-duanya nggak? Nggak bisa milih gue karena dua-duanya butuh, karena Inter juga terancam near gelar kan musim ini karena sekarang beda 1 poin sama Napoli. Kalau dia kalah di final juga nggak dapat trofi, sementara MU lebih sebenarnya kalau urgensinya lebih butuh MU karena MU ketika dia kalah di Europa League dia nggak punya apa-apa untuk bisa membangun tim. Inter walaupun dia nggak punya uang masalah finansial, tapi dia punya Marotta yang selalu bisa jenius menghadirkan talenta-talenta gratisan dan bisa menjadi pemain yang bisa digunakan buat Simone Inzaghi musim depan. Tapi gue nggak bisa memilih soal siapa yang lebih layak kalah apa enggak. Kalau harus milih, Kan harus Nggak pilih. bisa nggak bisa ini sama kayak aduh nggak bisa lah. Kalau nolnya ditambahin 2 bisa nggak? Bisa dong. kalau KPR-nya dilunasin bisa. Oke. Gua akan jawab kalau KPR gue lunasin, tolong ya. Dari Budi, Rp25.000. Budi bisa nyawerin juga, bisa. Budi. Dia biasa bawa kue Biasa doang. masak di biasanya. sana. Iya. Kenapa Barca musim ini sering memproduksi match bagus, hujan gol dan seru? Banyak contohnya. Apa karena sistem Flick yang menyebabkan semua ini? Iya, Mas gaya Aryo. bermain Salah satunya. full energy, full press, full chance yang mereka create dan end produknya bagus semua gitu. Tadi kan disebutin apa Anji, Rafinha, semua bisa step up lah dalam mencetak gol. Fermin Rafinha, Lopez bisa jadi jago Fermin tiba-tiba. Lopez, Ferran Torres, semua pemain yang dipasang oleh Hansi Flick, semua pemain yang menjadi pengganti itu bisa sesuai dengan gue mau masukin dia in order untuk mencetak gol. Gue masukin Olmo dengan harapan bisa memecah kebuntuan dan itu kejawab semua di setiap pertandingan dengan in game managementnya Hansi Flick. Oke, next dari Tommy, Rp25.000. Bahas Xabi Alonso yang udah here we go. Kira-kira bagaimana proyeksinya musim depan? Udah tadi udah dibahas panjang tuh. tadi. Ada 3. Ya. Yang baru tuh Pokoknya dia harus beli back kayaknya dah. Yang pasti harus beli back Madrid lah. Karena aneh Ancelotti yang bisa membangun tim dari belakang, tapi ini belakangnya justru paling rapuh, fragile banget. Oke, next dari Aldi, Rp25.000. Mas Aryo, gimana perasaannya tim jagoannya juara Liga semua? Barca juara La Liga, Liverpool IPL. Gimana? Pas lagi ulang tahun Iya kemarin dong. kan? Tapi gue dibilang bukan fans Barcelona, gue dibilang fans Madrid. Lo karbitan mas katanya mas, suka 3 tim. Tapi yang tim ketiga orang banyak yang nggak tahu nih apaan ya. Dari Gentong, Rp100.000. Oh, dari Dejan, Gentong. loh, Oh, Dejan. beneran, wih. Bisa kali prediksi 4 besar dan juara Serie A dan Coppa Italia, abang-abangku. Lo mau buat apaan nih, prediksi-prediksi. Udah nggak bener lo, Jan. Juara Jadi kalau- Copa Milan lah. Bolonya all in. Jadi kalau kalian nggak tahu, Gentong ini dulu pernah kerja di sini. Dia tuh kalau loncat cepet banget baliknya lagi. Ada gaya gravitasi soalnya. Iya, kayak gravitasi. Gentong yang jatuh tapi nggak pecah. Iya, nggak Ya, pecah. itu. Ada lagi? Tio, Rp25.000. Ini belum ya. Mas Aryo, kenapa pemain yang diperjuangin didaftarin kayak Olmo malah kurang perform musim ini? Malah bagus Firmino. Fermin. Olmo lumayan lah. Sebenarnya bukan nggak Iya. perform ya. Ya kan mungkin Tapi emang kan nggak konsisten week in week out aja sebenarnya. Dan sempat cedera juga. Iya. Tapi yang gue bilang itu tiap dia dimunculin sebagai pemain pengganti, pasti dia bisa ngubah permainan gitu. Iya. Masuk menit ke-46, menit 48 golin gitu kan. Kadang-kadang dia positioning dia bagus. Insting dia untuk mencium di mana gue harus berdiri, gimana gue harus terima bola dan mencetak gol tuh
sering banget precise gitu. Jadi ya ini pemain yang di musim ini menurut gue salah satu yang penting juga buat Barcelona. Oh nih Adia nih pertanyaan ditunggu-tunggu nih. Mas Aryo tuh pakarnya gestur tangan kan. Orang pada nanya tuh soal yang Emang iya? wasit kemarin handsball tuh. Oh, iya. Silakan Mas Aryo. Lu sebagai pakar derajat. Itulah apa pendapat lu soal kemarin tuh Yang handballnya? Tchouaméni. Tchouaméni dulu. Yang Tchouaméni komparasi sama Ferran Lopez. Yang Tchouaméni kemarin gue kebetulan nonton bareng si Stewart. Stewart kan fans Barcelona juga kan. Wah penalti mas. Gue bilang kalau menurut gue ini bisa kena bukan pasal ya, salah satu turunan dari proximity. Yeah. Bisa nggak penalti ini menurut gue gitu kan. Bener kan nggak penalti gue bilang karena ya itu too close Yeah. dengan bola dengan tuh kaki di Dengan kaki, situ nggak bisa itu nggak nyampe 1 meter gitu. Yeah. Jadi emang wasit melihat hal tersebut walaupun dia memang kalau Mengembangkan tangan. tangannya fully extended, siluet, fully ya. extended, iya itu satu. Tapi yang kalau gue bilang derajat nggak nyampe 90 derajat sudutnya. Iya. Itu kalau yang gue bilang derajat. Dan satu lagi proximity terlalu dekat dengan Nggak mungkin dikasih ini. bola. Jadi sulit bagi dia untuk misalnya mau menghindar atau enggak Reaksi, dengan kecepatan bola di situ. Memang mau nggak mau ya akan kena bola gitu loh. Jadi wasit melihatnya sebagai salah satu faktor yang mungkin tidak akan diberikan penaltinya. Kemarin gue bilang seperti itu. Kayaknya ini kena proximity nih, nggak jadi penalti. Dekat dengan bolanya. Ya. Bener nggak penalti. Jadi ada beberapa faktor yang hands bukan melulu harus pasti penalti. Karena ya tadi itu apakah fully extended tangannya, apakah degree-nya cukup, apakah jaraknya cukup apa enggak itu. Ya lah Mas Aryo tuh, lu udah dituduh fans Madrid ntar lagi nih. Nggak apa-apa. Nah komparasinya sama Fermin Lopez sekarang. Fermin Lopez mana sih? Yang dia udah golin, akhirnya dianulir karena handsball. Iya. Yang terakhir ya? Nah, Iya. itu gue nggak lihat. Ya, Itu udah gua itu lihat. ya guys. Asli, Ini asli. nih. Itu gue nggak lihat. Tapi ini kalau ini sih sedikit gue jelasin karena Ya, kalau ini kan offside karena pemain. ini udah terjadi gol. Ketika sudah terjadi gol dan direview ulang ada handsball mau itu aktif ataupun pasif, handsball akan tetap dia akan menganulir Iya, gol iya, itu. iya. Berbeda dengan Tchouaméni. Tchouaméni kan memang belum terjadi dan gol. biasanya tidak menguntungkan pemain penyerang Ya, dibandingkan pemain bertahan. Gitu ya guys. Jadi kemarin gue diserang, lu fans apa lu gitu kan. Menurut gue bilang kalau di UCL nih kayaknya handsball, tapi kalau di liga ada itu aturan-aturan soal proximity, gestur mengembangkan tangan, derajat yang Mas Haryo sering bilang gue sampai mau muntah tuh nggak rulesnya. Gue ajarin orang-orang tuh. Iya, itu dia. Betul, harus diberikan masukan yang benar. Oke. Halo Jabret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.